أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara menetapkan masuknya bulan Ramadan dan keluarnya bulan Ramadan. Adapun cara menetapkan masuknya bulan Ramadan, maka ada dua cara yang syar'i. Yang pertama dengan melihat hilal, yaitu berusaha melihat hilal pada malam ke-30 bulan Sya'ban. Di tanggal 29 sorenya menjelang maghribnya kita berusaha melihat hilal. Ini sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumiya 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30." Berpuasalah kalian dengan melihat hilal dan berbukalah dengan melihatnya pula. Apabila kalian terhalang dari melihat hilal karena awan atau selainnya, maka sempurnakanlah jumlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30. Dan juga dalam hadis yang lain dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaffadhu min Sya'ban ma la yatahaffadhu min ghairihi, thumma yasumu li ru'yati Ramadan fa in ghumma alaihi adda 30 yauman thumma shama." Rasulullah SAW memperhatikan bulan Sya'ban tidak seperti perhatiannya kepada selainnya. Kemudian beliau berpuasa karena melihat Ramadan. Apabila terhalang untuk melihat hilal, maka beliau menggenapkan bilangannya menjadi 30 hari. Kemudian beliau berpuasa. Dan juga sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, bahwasanya mereka menetapkan awal Ramadan dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal. Ini prakteknya para sahabat radhiyallahu anhum. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Tara an-nasu al-hilal, fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fasamahu wa amara an-nasa bisiyamih." Orang-orang berusaha untuk melihat hilal. Kemudian aku beritahukan kepada Rasulullah SAW bahwa aku telah melihatnya. Kemudian beliau berpuasa dan memerintahkan orang-orang agar berpuasa. Hadis riwayat Abu Daud. Dan ditetapkan masuknya bulan Ramadan cukup dengan satu saksi, laki-laki yang adil. Dan ini pendapat mazhab Syafi'i, Hambali, dan yang dipilih oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Yang menguatkan hal ini asar dari Ibnu Umar yang telah kita sebutkan tadi. Seseorang yang telah melihat hilal dan disaksikan atau persaksiannya tidak diterima oleh pemerintah, maka para ulama berbeda pendapat di sini, apakah dia wajib berpuasa atau tidak. Pendapat yang pertama, dia berpuasa karena dia telah melihat hilal. Ya, dia berpuasa dengan sendirinya, sebagaimana kesepakatan ulama mazhab. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Dan siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, artinya sudah masuk bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa. Dan juga sebagaimana hadis Abu Hurairah, "Idza ra'aitumul hilal fasumu." Jika kalian telah melihat hilal, maka berpuasalah. Sebagaimana ayat dan hadis di atas, maka seorang yang telah melihat hilal dengan sendirinya, maka wajib baginya untuk berpuasa karena keumuman ayat dan hadis ini. Pendapat yang kedua, dia berpuasa bersama kebanyakan manusia. Dia mengikuti pemerintah. Kapan pemerintah menetapkan awal Ramadan, dia mengikutinya. Dan ini sebagaimana pendapat sebagian ulama salaf, Imam Ahmad, Ibn Taimiyah, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Nabi SAW pernah bersabda, "As-saumu yauma tasumun." Engkau berpuasa itu pada hari manusia berpuasa. Wal fitru yauma tuftiru, dan engkau berbuka atau berhari raya pada waktu manusia berhari raya berbuka. Wal adha yauma tudahhun, dan engkau berhari raya Idul Adha pada hari manusia berhari raya Idul Adha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ad-Darqutni. Oleh karena itu, hadis di atas menunjukkan bahwa standar atau patokan dalam memulai puasa atau mengakhirinya yaitu dengan mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah kaum muslimin. Cara kedua dalam menetapkan awal masuk bulan Ramadan adalah menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari jika hilal belum terlihat pada malam ke-30 bulan Sya'ban, baik itu awannya cerah atau ada awan hitam. Dan ini yang disepakati oleh ulama mazhab yang 4, sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu kita sebutkan tadi. Maka hari ke-30 bulan Sya'ban dinamakan Yaumus Syak, hari keraguan. Jika tidak terlihat hilal di malamnya, yaitu tanggal 29 Sya'ban, malam 30 tidak terlihat hilal, maka tanggal 30 bulan Sya'ban dinamakan Yaumus Syak, hari keraguan. Tidak boleh seseorang berpuasa pada hari tersebut, walaupun niatnya untuk kehati-hatian. Ini sebagaimana hadis dari Suhail bin Zufar. Dia berkata, menceritakan tentang Ammar ibn Yasir. Beliau mengatakan, kunna inda Ammar ibn Yasir fa'utiya bisyatin musliyah faqala kulu fatanaha ba'dal qawm faqala inni sa'im wa qala Ammar man shama al-yawm alladhi yashukku fihi an-nas faqad 'asa Abul Qasim. Ketika kami bersama Ammar ibn Yasir, fa'utiya bisyad, lalu dihidangkan kambing masliyah yang telah dibakar. Faqala kulu fatanaha. Kemudian dia berkata, makanlah. Fatanaha ba'dul qaum, maka sebagian kaum beranjak mundur sambil berkata, saya sedang berpuasa. Faqala inni sha'im. Faqala Ammar man shama al-yawm alladhi yashukku fihi. Barang siapa yang berpuasa pada hari syak, hari keraguan, yaitu pada tanggal 30 bulan Sya'ban, faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah durhaka terhadap Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tirmidzi, dan hadis ini hadis sahih. Dan sebagian kaum muslimin ada yang menentukan awal Ramadan dengan hisab, dan para ulama menjelaskan bahwasanya tidak boleh menggunakan hisab dalam menentukan awal Ramadan, dan telah datang ijma' padanya, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Jassas, Ibn Rushd, Al-Imam Qurtubi, Ibn Taymiyah, dan dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan, man khalafa fi dzalika minal mu'asirin famasbuqun bi ijma'i man qablahu wa qawluhu mardudun. Siapa-siapa yang menyelisihi dalam hal tersebut dari kalangan ulama-ulama sekarang atau ulama-ulama kontemporer, maka telah ada ijma' sebelum mereka. Ijma' bahwasanya penentuan awal Ramadan dengan ru'yah, dengan melihat hilal, bukan dengan hisab. Kata beliau, faqauluhu mardud, sehingga pendapat yang menyelisihi ijma' para ulama terdahulu tertolak. Li'annahu la kalama li ahadin ma'a sunnati Rasulillah. Karena tidak boleh diterima perkataan dari siapapun yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala ma'a ijma'is salaf, dan juga perkataan yang bertentangan dengan ijma' ulama terdahulu tidak boleh diterima. Dan dalil tidak bolehnya menggunakan hisab dalam penentuan awal Ramadan sebagaimana hadis Abu Hurairah tadi, dan juga hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah bersabda, la tasumu hatta tarawul hilal wa la tuftiru hatta tarawuh. Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka hingga kalian melihat hilal. Fa in ghumma alaikum, jika kalian terhalang oleh awan, maka
faqdurulah, maka sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30. Hadis di atas kita simpulkan bahwasanya Rasulullah SAW kaitkan hukum mulai puasa Ramadan dengan melihat hilal. Dan ketika hilal tidak terlihat karena adanya awan hitam atau yang lainnya, Nabi memerintahkan kita untuk menyempurnakan bulan Sya'ban dan tidak menyuruh kita untuk merujuk ke ilmu falak atau ilmu hisab. Dan inilah praktek pada zaman Nabi dan juga pada zaman para sahabat radhiyallahu anhum. Dalam menetapkan hilal bulan Syawal, maka harus ada dua saksi yang adil, dan ini adalah kesepakatan ulama mazhab sebagaimana hadis dari Abdurrahman bin Zaid. Ia pernah berkhutbah di hadapan manusia pada hari Syak, pada hari yang diragukan untuk berpuasa padanya. Beliau berkata, "Ala inni jalastu ashaba Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sa'altuhum wa innahum haddatsuni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sumu ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wansuku laha fa in ghamma 'alaikum fa akmilu 30 fa in syahida syahidani fasumu wa aftiru." Ketahuilah, aku pernah duduk bersama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya kepada mereka. Mereka menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berpuasalah kalian karena melihat hilal, berbukalah kalian karena melihatnya, dan sembelihlah kurban karena melihatnya pula. Jika hilal itu tertutup dari pandangan kalian, maka sempurnakanlah menjadi 30 hari. Jika ada 2 orang saksi, berpuasalah dan berbukalah kalian." Dan maksud dari wa'aftirulah dan berbukalah yaitu ketika keluar dari bulan Ramadan dan masuk bulan Syawal, yang mana para sahabat mengatakan, fa in syahida syahidani fasumu wa'aftiru. Jika ada 2 orang saksi, maka berpuasalah dan berbukalah kalian, yaitu ketika masuk bulan Syawal. Dan jika tidak terlihat hilal bulan Syawal, maka wajib menyempurnakan bilangan bulan Ramadan 30 hari. Sebagaimana hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara Ramadan faqala la tasumu hatta tarawul hilal wa la tuftiru hatta taraw fa in ghumma 'alaikum faqturulah. Rasulullah SAW menyebutkan berkaitan dengan bulan Ramadan, beliau bersabda, la tasumu hatta tarawul hilal. Janganlah kalian berpuasa sampai melihat hilal. Wa la tuftiru hatta taraw. Dan janganlah kalian berbuka atau berhari raya sampai engkau melihat hilal. Fa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Jika terhalang oleh kalian karena awan hitam misalnya, faqdurulah, maka sempurnakan bulan Ramadan menjadi 30 hari. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.